Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang dapat kembali menjumpai saudara lewat acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya, Pendeta Yohanes Immanuel Tuaidan dari GKI Palsi Gunung. Renungan kita hari ini, Jumat 24 April 2026, ditulis oleh Pendeta Joce Henry Karuh dari GKI Kebon Jati Bandung dengan judul Allah yang melihat dan bertindak, yang dilandaskan pada kitab Keluaran 3 ayat 16-22. Dan nats yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Keluaran 3 ayat 17. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan yang kekal, yang setia. Pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan bersama program Wasiat Kekal, baik membaca firman Tuhan maupun juga merenungkannya. Tuhan, bukalah hati kami dan mampukan kami untuk memahami apa yang Kau kehendaki melalui tema hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat, saya akan membacakan untuk kita Keluaran 3 ayat 17. Dengarkanlah firman Tuhan. Jadi, aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sahabat, Allah tidak hanya melihat air mata kita, tetapi juga menghitung setiap tetesnya dan mengubahnya menjadi aliran kemenangan. Allah bukanlah seorang pengamat yang jauh dari pergumulan kita, melainkan Allah yang hadir dan aktif dalam kehidupan kita. Allah tidak sekadar bersimpati, tetapi juga berkomitmen untuk turun tangan menolong kita mengatasi masalah yang kita hadapi. Dalam Keluaran 3 ayat 16-22, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang bertindak. Ayat 16 dan 17, Ia mendengar cerita umatnya. Ayat 9. Dan kemudian merencanakan pembebasan melalui Musa. Allah menyatakan tujuan akhir karya penyelamatannya adalah membawa umat ke tanah perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madu, tempat di mana air mata perbudakan akan berubah menjadi sukacita kemerdekaan. Allah yang melihat adalah Allah yang penuh perhatian, mengenali setiap perasaan dan pergumulan umatnya. Ia juga Allah yang bertindak.
Panggilan Tuhan kepada Musa menunjukkan komitmennya untuk terlibat langsung dalam proses pembebasan umat Israel. Sahabat JKB, Allah yang melihat dan bertindak dalam kehidupan umat Israel juga melihat dan bertindak dalam kehidupan kita. Di tengah pergumulan yang kita hadapi, kita tidak sendirian. Allah melihat, mengenal kesulitan serta pergumulan kita, dan kemudian bertindak, menolong kita untuk mengatasinya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Melalui renungan ini kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang melihat dan bertindak. Bukan Allah yang diam, tetapi Allah yang bergerak, dinamis, mengerti perasaan, bahkan memberi kekuatan. Bapa, biarlah melalui renungan dan firman pada saat ini, kami semakin kuat untuk melangkah. Kami merasa tidak sendirian, tapi kami merasa selalu bersama Tuhan, Allah yang melihat dan yang bertindak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh langkah kami hanya ke dalam kuasa-Mu dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.